Soal SKD ini kan tadi saya sampaikan bahwa soal SKD ini dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang tambah riset teknologi di sana. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian melakukan membuat konsorsium. Ada 20 perguruan tinggi yang berkonsorsium, yang mereka ini adalah para ahli di dalam menyiapkan soal-soal ujian dari 20 perguruan tinggi tadi. Orang-orang yang terlibat di dalam 20 perguruan tinggi ini, lebih kurang sekitar 20 perguruan tinggi, mereka kemudian dilakukan bootcamp, semacam bootcamp untuk menyiapkan soal-soal ujian. Soal ujian ini setiap tahunnya akan berubah. Jadi soal ujian tahun ini dengan tahun lalu dipastikan tidak sama. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena memang undang-undangnya mengatakan bahwa soal ujian SKD pada tahun yang akan digunakan, maka tahun sebelumnya harus dihapuskan. Jadi soal ujian itu tidak di-keep. Jadi soal ujian itu dihapuskan dan dibikin soal ujian yang baru. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kenapa kok soalnya nggak sama? Ya memang nggak sama, nggak akan pernah sama soal ujiannya. Karena memang undang-undangnya mengatakan demikian, bahwa setiap tahun soal ujian itu harus berubah. Nah, setelah soal ujian tadi diselesaikan oleh teman-teman di 20 konsorsium perguruan tinggi ini, maka soal itu secara simbolis diserahkan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Panselnas, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Pengarah Panselnas, Pak Menteri Pendidikan, Menteri Pan-RP. Nah, setelah itu baru kemudian diserahkan kepada Badan Cyber dan Sandi Negara untuk dilakukan enkripsi terhadap soal-soal tadi. Jadi proses enkripsi ini sebetulnya adalah merubah yang tadinya dalam bahasa generik, dalam bahasa umum yang mudah dibaca oleh orang, kemudian menjadi bahasa dalam bentuk coding yang nggak bisa dibaca orang. Jadi kalau dia tidak menggunakan password atau PIN number yang diberikan kepada yang bersangkutan, maka soal itu nggak akan pernah terbaca, kecuali dia bisa kemudian melakukan decrypt terhadap soal tadi. Nah, kalau dia melakukan decrypt, biasanya butuh alat untuk melakukan itu. Untuk mendekripsi kembali soal-soal ujian, kalau ada dua yang dibutuhkan sebetulnya pada saat orang melakukan enkripsi ataupun dekripsi terhadap soal tadi. Pertama adalah dia perlu punya toolsnya sendiri dalam bentuk softwarenya. Yang kedua, dia punya alatnya untuk merubah bahasa yang mudah dibaca dengan bahasa yang tidak bisa dikenali. Ini menyangkut apa sih sebetulnya kalimatnya? Karena biasanya tulisan kepada saja biasanya terus bisa menjadi sekitar 30 baris hanya untuk kata kepada saja. Jadi itu yang kemudian orang menjadi tidak mudah untuk mendefinisikan ini apa sih sebetulnya. Effortnya nggak sebanding kalau dia mau membuka kembali. Jadi kalau dari sisi soal-soal SKD tadi sebetulnya saya bisa mengatakan relatif sangat secure, sangat, kecuali memang kemudian PIN-nya bocor. Tetapi PIN-nya bocor itu kan baru diserahkan kepada BKN itu 10 menit sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi itu yang diumumkan pada saat mereka mau mulai di ruangan, baru dikasih tahu PIN ujiannya adalah nomor sekian sekian. Ada 4 digit di situ yang diberikan. Jadi itu mekanisme di dalam penyiapan soal sampai mengamankan posisi soal-soal SKD tadi supaya kemudian tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.